Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami ingin bentar-bentar, tag ulang. Aduh. Eh, eh, eh. Perkenalkan, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil PPT dari analisis spesial menggunakan sistem informasi geografis yaitu SIG untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis lokasi. Dan saya, Nanggala Yuda Kurnia Sandi dengan NIM 24051204 dan Saya Satria Vivaisa Agna dengan NIM 24051204 dan Safira Naila Prasya Putri dengan NIM 24051204 Oke, di sini langsung saja ke halaman pertama. Oke, di sini ada daftar isi dan struktur dokumen, yaitu pertama bab 1 pendahuluan, yaitu dilanjut dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Dan ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yaitu dasar teori, definisi perbedaan spasial atau aspatial, teknik, dan contoh penerapannya. Dan dilanjut bab 3 yaitu metodologi, termasuk jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, dan analisis atau jadwal. Untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka. Oke, lanjut. Pendahuluan atau latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi meningkatkan ketersediaan data, termasuk data geografis. Banyak kejadian atau misalnya titik kejahatan, penutupan lahan, lokasi fasilitas kesehatan, menyertakan informasi lokasi yang sering diabaikan dalam pengambilan keputusan tradisional. Pengolahan data tanpa konteks ruang menghasilkan informasi yang redup. Batasannya tidak jelas dan kurang andal sebagai dasar kebijakan publik maupun perencanaan tata ruang. Analisis spasial memungkinkan penambahan konteks geolokasi ke informasi dan memperhitungkan hubungan ruang dan konektivitas antar objek. Dengan demikian, analisis spasial melalui SIG menawarkan cara sistematis mengubah data spasial menjadi informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan berbasis lokasi. Oke, lanjut nomor 2 akan dilanjutkan. selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dimulai rumusan masalah dahulu. Apa pengertian analis spasial dan perbedaan dengan analis aspasial? Selanjutnya, bagaimana data spasial dan analis spasial bekerja bersama? Teknik apa aja saja yang berkembang? Apa pengaruh analis geospasial menurut AGOA et al. 2024? Apa kekuatan dan kelemahannya? Selanjutnya ada tujuan penelitiannya, yaitu menguraikan konsep analis spasial, membandingkan data spasial versus analis spasial, mendeskripsikan teknik buffer interpolasi kernel density menurut AGOA et al. 2024, menguraikan penerapan lintas domain, menilai manfaat dan keterbatasan tiap teknik. Lanjut. Selanjutnya yaitu dasar teoritis, definisi dan perbedaan konseptual. Analisis spasial dalam CSIG adalah proses mengolah data spasial, data yang memiliki posisi atau lokasi di permukaan bumi, titik, garis, poligon, dan koordinat, menjadi informasi yang memaparkan pola dan relasi geografis. Analisis spasial memasukkan dimensi lokasi ke dalam proses analisis.
sedangkan analisis spasial atau statistik tradisional itu mengolah atribut tanpa mempertimbangkan posisi geografinya. Kombinasi keduanya sering digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Selanjutnya ada teknik-teknik analisis spasial. Yang pertama ada buffer analisis, yaitu menentukan zona sekitar fitur, titik, garis, poligon untuk melihat pengaruh atau cakupan. Kelebihannya yaitu mengungkap distribusi spasial yang tidak langsung terlihat. Keterbatasannya yaitu zona kaku yang mungkin tidak mencerminkan kondisi lapangan. Yang kedua ada interpolasi, memperkirakan nilai pada lokasi yang belum diukur berdasarkan sampel terukur. Kelebihannya yaitu menghasilkan gambaran kontinu. Kelemahannya akurasi bergantung pada kerapatan dan kualitas data sampel. Selanjutnya yaitu kernel density analysis, menghitung kepadatan kumpulan titik dan menampilkan hasil sebagian peta panas atau heat map. Kelebihannya yaitu fleksibel terhadap data tak beraturan. Kelemahannya yaitu sensitif terhadap pilihan kernel dan bandwidth. Hasil dapat bervariasi. Semua teknik di atas dijelaskan dan didemonstrasikan dalam kajian Agoa et al. 2024. Pemilihan teknik harus mempertimbangkan tujuan analis dan karakteristik data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safira. Contoh penerapan analisis spasial, studi kasus literatur, perubahan tutupan lahan, perbandingan citra satelit antara tahun 1986 hingga 2014 menunjukkan ekspansi pemukiman dan pengurangan area hijau. Analisis spasial membantu mengkuantifikasi perubahan dan arah konversi lahan. Pemantauan penyakit COVID-19. Peta klaster di New York City dan Jordania memetakan zona merah sehingga kebijakan intervensi bisa lebih fokus. Contoh, integrasi data spasial dengan layanan kesehatan. Lalu selanjutnya ada penentuan lokasi TPA dan pengelolaan sampah. Studi di Tamale, Ghana dan oleh Oyedel dan kawan-kawan menunjukkan penggunaan SIJ untuk memilih lokasi TPA yang optimal berdasarkan kriteria spasial dan lingkungan. Lokasi strategis bisnis Xi'an, Cina. Kernel density digunakan untuk memetakan pusat belanja yang padat dan merekomendasikan lokasi usaha baru berdasarkan konsentrasi aktivitas. Penelitian terdahulu dan relevansi dengan kajian. Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan. Eriando 2022, analisis spasial untuk meningkatkan pemanfaatan data kesehatan multisumber dalam pengambilan keputusan. Lalu Sharma dan Taylor 2024, pemetaan hotspot kejahatan dan korelasinya dengan penggunaan lahan. Lalu Oyedele et al. 2022, delineasi lokasi TPA untuk pengelolaan sampah menggunakan GIS. Song et al. 2024, integrasi teknologi geospasial dan statistika spasial dalam penelitian layanan kesehatan. Lalu Zhang et al. 2022, pengembangan perspektif geografi manusia dalam revitalisasi pedesaan berbasis GIS. Semua studi tersebut memperkuat argumen bahwa analisis spasial bersifat lintas disiplin dan memiliki peran penting dalam perencanaan kesehatan masyarakat, manajemen lingkungan, keamanan, serta pengambilan putusan lokasi bisnis. Metodologi penelitian, desain, sumber data, dan teknik analisis. Desain penelitian. Studi literatur, deskriptif, kualitatif, menelaah teori, metode, dan penerapan analisis spasial tanpa pengumpulan data lapangan. Sumber data, jurnal nasional dan internasional, buku akademik, dan proceeding,
Lalu publikasi lembaga penelitian. Teknik pengumpulan dan analisis, identifikasi literatur, pencarian sumber relevan. Yang kedua, teknik pengumpulan dan analisis. Yang pertama, identifikasi literatur, pencarian sumber relevan. Lalu yang kedua, seleksi literatur, memilih studi yang sesuai topik. Lalu yang ketiga, pengkajian dan pencatatan informasi berdasarkan topik. Lalu yang keempat, reduksi, klasifikasi, analisis interpretatif, penyajian naratif, lalu penarikan kesimpulan. Jadwal penelitian dari rentang waktu 4 bulan, identifikasi bulan 1, seleksi dan kajian, lalu analisis dan penyusunan hasil bulan 3, laporan akhir dan revisi bulan 4. Kesimpulan, manfaat, keterbatasan rekomendasi. Kesimpulan utama, analisis spasial mengubah data lokasi menjadi informasi bermakna dan relevan untuk pengambilan keputusan berbasis lokasi. Teknik seperti buffer interpolasi dan kernel density memungkinkan analisis cakupan, estimasi nilai kontinu, dan pemetaan kepadatan titik masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasan teknis. Lalu keterbatasan, studi berbasis literatur membatasi temuan pada kualitas dan cakupan sumber yang tersedia. Beberapa teknik sensitif terhadap data, misal interpolasi, bandwidth, atau kernel. Lalu manfaat penelitian, memperkaya khazanah SIG, memberikan kerangka konseptual dan teknis untuk penerapan analisis spasial lintas bidang. Rekomendasi, penelitian lanjutan sebaiknya menerapkan studi kasus empiris untuk menguji teknik pada data lokal dan menguji parameter teknis secara kuantitatif. Kolaborasi lintas disiplin akan memperkuat relevansi kebijakan berbasis SIG. Daftar pustaka pilihan. Baik, untuk presentasi dari kami yaitu kelompok 7, mohon maaf bila ada salah katanya atau kekurangannya dalam PPT ini. Kami dari kelompok 7 ingin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.